Assalamualaikum sobat, berjumpa lagi dengan saya Gane Blehe. Kali ini saya akan sharing tentang masalah percintaan sobat. Video ini saya buat karena banyak teman-teman Facebook saya yang curhat akan cinta, sakitnya akan cinta. Saya akan menceritakan sedikit kehidupan nyata saya, apa itu artinya cinta sobat. Dan video ini berhubungan dengan video yang pertama, yang motivasi kunci sukses. Dulu saya punya prinsip, yang penting saya kerja dulu, baru saya cari cinta. Dan alhamdulillah setelah dapat hinaan, saya bersemangat untuk membuktikan dan Allah mengabulkan. Akhirnya saya bisa bekerja menjadi seorang polisi sesuai dengan cita-cita saya. Setelah saya menjadi polisi sobat, saya mencoba untuk mencari seseorang yang bisa saya sayangi dan seseorang itu yang bisa menyayangi saya. Karena memang dulu saya berpatokan saya cari kerja dulu, baru saya cari wanita yang bisa saya sayangi selain ibu saya. Dan alhamdulillah sobat, ada beberapa wanita yang saya sukai waktu bujangan, dan alhamdulillah semua nolak saya sobat. Entah kenapa, saya pun tak tahu. Itu hak mereka untuk menolak ajakan seorang laki-laki untuk menikahi mereka. Karena keseringan ditolak cinta sama wanita sobat, saya sempat menjadi yang namanya pengemis cinta lah. Kalau yang sekarang kita kenal tuh bucin, budak cinta sobat. Saya sempat menyatakan pada seorang perempuan waktu itu, tolonglah, terima dululah saya. Kalau misalkan di tengah perjalanan saya ini tidak cocok buat kamu, baru putuskan saya. Itu yang namanya pengemis cinta sobat. Karena saking banyaknya wanita yang nolak saya. Sifat seperti ini jangan diikutin sobat. Karena sifat seperti ini merupakan sifat yang sangat tidak disukai sama Allah sobat. Cinta itu tidak bisa dipaksakan sobat. Cuman kalau boleh saran, lebih baik dicintai daripada mencintai sobat. Kalau dicintai kita akan selalu dijaga. Tapi kalau mencintai kebanyakan disepelekan sobat. Tapi yang lebih baik lagi ya dicintai juga mencintai sobat. Dengan dicintai kita merasa senang, bahagia. Dan dengan cara mencintai pasangan kita lebih senang sama kita. Setelah saya pelajari sobat, yang namanya cinta itu tidak boleh kaku. Saya waktu itu dimana saya kenal pada seorang cewek. Setelah saya kenal, saya bilang, Neng, saya suka sama kamu. Kalau kamu suka sama saya nikahin kamu. Dengan ucapan kayak begitu sobat, cewek bukannya menerima, malah kaget. Dan saya perhatikan kebanyakan cewek waktu zaman saya tahun 2000 itu, kalau dibilang, yuk kita nikah, jawabannya, udah jalani aja dulu mas. Jawabannya, aduh, saya nggak bisa mas. Jawabannya, bukannya saya nolak mas, tapi saya udah punya mas. Tapi semua itu hanya alasan-alasan yang mereka buat untuk menolak kita dengan halus sobat. Waktu itu yang ada dalam pikiran saya, ternyata apa yang kita pikirkan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Setelah kita kenal, kita menyatakan, ternyata yang ada penolakan dan penolakan. Jujur, sakit sobat. Dan saya dalam pikiran saya, kenapa saya mesti ditolak ya? Karena kita belum tahu apa itu sebabnya. Cuman yakini aja sobat, bagi sobat yang laki-laki, apabila memang Anda ini udah siap dan mampu untuk menikahi seorang wanita, dan Anda melamar seorang wanita, dan bila Anda ditolak, gak usah sakit hati.
Karena itu merupakan rahasia Allah, sobat. Mungkin dia itu bukan yang terbaik buat Anda. Wanita yang Anda sukai itu bukan yang terbaik buat Anda, sobat. Yakinilah Allah akan memberikan apa yang kita butuhkan, sobat. Bukan berarti apa yang kita inginkan. Itu terjadi pada diri saya setelah sekian banyak wanita yang menolak saya waktu bujang. Kalau nggak salah ada 7 atau 8 orang wanita menolak saya dengan segala alasan. Yang ada memang sakit hati, sobat. Kenapa sih saya mesti ditolak? Apa sih salah saya? Itu yang dalam benak saya. Padahal saya kan udah mampu nih untuk buat nikah. Tapi semua itu terjawab karena waktu, sobat. Setelah saya pelajari, ternyata Allah memberikan yang terbaik buat hambanya, sobat. Wanita-wanita yang menolak saya waktu itu merupakan pelajaran buat saya untuk lebih sabar. Untuk lebih sabar menghadapi kenyataan. Bahwa tidak semua apa yang kita inginkan, itulah yang akan kita dapatkan. Belum tentu, sobat. Nah, setelah itu, sobat, setelah saya banyak ditolak wanita, saya sampai minta sama orang tua saya, sobat. Mah, saya udah capek nih ditolak wanita terus. Udahlah, saya minta dijodohin aja sama mama. Dan alhamdulillah ibu saya berkenan untuk menjodohkan saya dengan seorang perempuan. Tetapi kembali lagi, sobat, yang namanya jodoh itu Allah yang ngatur. Kita hanya bisa berusaha. Waktu itu niat orang tua saya buat menjodohkan, karena memang bukan jodoh, nggak ketemu, sobat. Dan nggak pernah ketemu, sobat. Dan akhirnya saya diperkenalkan dengan seorang perempuan yang sekarang menjadi istri saya. Dia seorang bidan. Saya nggak paham bidan itu apa. Tahun 2002, sobat. Saya tuh nggak tahu bidan itu apa. Ternyata bidan itu petugas kesehatan yang membantu ibu-ibu melahirkan. Saya punya janji dalam hati, siapapun wanita yang menerima cinta saya, wanita itulah yang saya nikahin. Karena saking terlalu banyaknya wanita yang nolak saya waktu itu. Entah kenapa ini yang sekarang wanita menjadi istri saya ini bisa menerima saya pun nggak tahu. Nggak paham saya juga. Ya mungkin inilah yang namanya takdir ilahi. Jadi dengan adanya video ini, sobat, saya pengen memotivasi kepada sobat saya yang laki-laki yang sudah siap menikah. Apabila Anda melamar seorang wanita, ternyata wanita itu menolak Anda jangan sedih, Anda juga jangan kecewa. Apalagi sampai ada di berita ini bunuh diri lah karena ditolak cinta. Dengan cara minum baygon lah, gantung diri lah. Itu hal yang sangat bodoh, sobat. Yakini Allah akan memberikan kita wanita yang cocok dengan kita. Bagi sobat saya yang perempuan, barangkali ada pacarnya yang selingkuh ketahuan sebelum menikah, aturan bersyukur, sobat. Gimana coba kalau misalkan udah nikah, ketahuan selingkuh, lebih sakit hati, sobat. Walaupun memang kecewa, tapi tetap optimis. Itu mungkin terbaik buat kita. Karena setiap hamba itu diuji dengan hal-hal yang berbeda, sobat. Ada yang karena pasangannya, ada yang karena hartanya, ada yang karena keluarganya. Allah memberikan ujian kita berbeda-beda, tetapi tetap satu jawabannya, sobat. Sabar dan sholat.